Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, Tommy Ismaidianto, kita akan mulai review punya kamu. Kita mulai dari judul dulu. Pertama, judul itu tidak boleh lebih dari 3 baris, maksimal 3 baris. Itu ada aturannya, memang aturan kita memang seperti itu, jadi kita ikuti saja. Nah, saran saya simple attribute rating teknik exploiting ini kita ganti aja dengan di judul kita hilangkan saja, kita langsung tulis smarter saja. Jadi sistem pendukung keputusan untuk seleksi penerima beasiswa menggunakan metode smarter. Nah, seperti itu. Nanti otomatis judul Inggrisnya juga ngikut. Jadi mudah-mudahan cuma 2 baris itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Nanti kan merubahnya di file tugas RTT text, berubah satu, berubah semua. Nah, ini tanggal persetujuan itu nanti merubahnya juga ada filenya di file tugas data tugas RTT text. Tanggal persetujuan itu tanggal ACC dari saya. Nanti kalau itu udah fix baru saya kasih, rubah tanggalnya dengan itu. Tapi untuk sementara biar aja buat ini aja dulu, nanti dirubah ya. Nanti dirubah. Nah, kalau tanggal pengesahan itu memang tanggal sidang, kan ada nanti isiannya tanggal sidang ya di data tugas RTT text itu. Nah, disitulah kita mengisi. Nah, ini titik ya, titik bukan koma yang ini. Ini Pak Nesdi mau nih disingkat R aja. Biasanya panjang gitu kalau Pak Nesdi. Tapi kalau beliau mau nggak masalah. Biasanya teman-temanmu dipanjangin aja, Rozanda. Memang agak ke samping gini nggak masalah. Karena memang ada nama dosennya yang agak panjang. Nah, ini titik koma kayak gini nih. Nah, titik dan koma ya, titik dan koma. Nanti titik koma semikolon pula kamu buat. Seperti ini. Oke. Diperbaiki saja. Lembar persembahannya kok dikit banget sih? Ya enggak apalah. Nah, ini nanti berarti judulnya disesuaikan ya dengan judul yang terbaru. Pertama rektor betul, kedua dekan, ketiga kaprodi. Oke. Nah, ini titik koma. Ini juga. Ini titik koma nih. Ini juga nih. Sebenarnya sih kalau pakai selaku sebagai nggak perlu pakai ini nih. Cukup titik aja, titik. Nggak usah pakai koma. Kecuali dia nggak pakai selaku sebagai, baru titik koma ketua program studi gitu. Nah, ini kalau ini pakai titik aja kalau yang benar. Tapi kalau pusing ya pakai aja titik koma. Titik koma, ini titik koma. Ini koma titik ya, terbalik titik koma. Ini benar titik koma. Ini enggak ada, malah ini sosnya ada titik koma. Ini juga. 2 kali Pak Nesdi ya. Kenapa nggak dijadikan 1 aja? Selaku penguji dan gitu, dan pembimbing akademik gitu. Kan bisa.
Oke. Fajar ini IP-nya besar nih kayaknya. Teruntuk Yuni Sudinia, S-nya besar nih. Ini siapa nih kok sendiri nih? Pacar kamu ya? Nanti kalau putus bahaya loh, nanti di robek lembaran ini. Lembaran ini yang TA-nya. Yang jilitan TA-nya. Mahasiswa sekarang kok gitu ya, nama pacar dibuat di kata pengantar. Tapi nggak masalah ya. Ya terserah aja nih, terserah aja. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kok kayak gini nih, nggak sejajar gini ya. Harusnya sejajar sih. Oh, kamu buat di tengah gitu. Udah terserah kamu lah. Nah, ini kok jadi di tengah gini, seharusnya dia di sini gitu. Apanya tuh? Nggak rata tengah, ini kan ada spasi-spasinya nih saya buat nih supaya dia di sini berhentinya gitu. Jadi nanti selanjutnya tuh bisa diisi dengan tanggal wisuda pakai tulisan tangan. Ini gara-gara dihapus itunya nih. Ya, coba diatur aja sehingga di sini nanti ya berhentinya, bukan di sini ya. Aduh, kayak mana saya mau bilang ya? Atau saya lihatkan saja lah. Punya yang udah oke. Sebagai contoh. Siapa ya? Dila deh, Dila. Revisi ke berapa ya? Ini mungkin ya. Nah, kayak gini nih seharusnya nih ya. Ini kenapa periode wisuda itu dikosongkan? Sebab kita tidak tahu kapan kita wisuda. Taunya kapan wisuda setelah jilid keras, setelah ngurusin itu, setelah dapat apa tuh? Apa istilahnya saya lupa. Validasi dapat dari rektorat sana. Jadi kalau mau diisi tulis tangan aja nanti. Oke, sip. Ini karena abstrak nih saya baca nih ya. Karena nanti kalau dibaca orang salah malu. Beasiswa diberikan kepada perseorangan yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuhnya. Beasiswa dapat diberikan. Oh, ditempuhnya ini kan kata kerja, berarti tidak ada spasi nih. Dengan tempuhnya nih, harusnya gabung nih. Beasiswa dapat diberikan oleh banyak pihak, antara lain lembaga pemerintah, perusahaan, yayasan maupun lembaga lainnya. Dengan pemberian beasiswa diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan yang ditempuh oleh seseorang. Sekolah menengah pertama dalam kurang sampai 6 kerinci kanan adalah satu sekolah yang menjalankan program beasiswa untuk membantu siswa dalam menempuh pendidikan. Salah satu beasiswa atau bantuan yang diberikan yaitu bantuan peralatan sekolah. Bantuan peralatan sekolah dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan kedua semester baru. Proses seleksi berlangsung selama 3 minggu hingga 1 bulan. Dengan proses seleksi yang memakan waktu hingga 1 bulan, tentu saja hal ini kurang efisien. Selain itu, dikhawatirkan penilaian yang dihasilkan bersifat subjektif, di mana penilaian berdasarkan kepentingan pribadi sehingga menyebabkan beasiswa tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengefisienkan waktu dan penilaian yang jujur dalam proses seleksi beasiswa dengan penggunaan teknologi berupa sebuah sistem yang mampu memberikan alternatif yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Sistem yang dibangun yaitu sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa di SMPN 6 Kerinci Kanan
yang dibangun berbasis web dengan menggunakan metode ini italic. Ya, mungkin kamu lupa ini italic ya. Urutan prioritas kriteria pada sistem dapat dirubah sesuai kebutuhan beasiswa. Dari hasil pengujian menggunakan black box, italic black boxnya, tapi komanya jangan ikut italic, nanti secara keseluruhan sistem berjalan dengan baik. Oke. Kata kunci ini ada spasi ya. Titik 2 spasi baru beasiswa. Ya BS ini SPK aja deh, SPK. Oke, 1 2 3 4. Oke, sip. Nanti yang bahasa Inggrisnya mengikuti ya, judulnya juga disesuaikan. Ini juga nih ya, sama masalahnya kayak tadi. Oke. Ini jadi DSS aja. Oke. Ini D besar ya dokumennya. Kecuali kata hubung. Ya. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini nih. Cuman satu sub. Kalau buat sub itu minimal ada 2, ada 5.1.2. Tambah lagi 5.1.2-nya, atau nih ada solusi lebih mudahnya. Ini enaknya kalau pakai LaTeX ini nih, bisa ngelink nih. Langsung ke sini. Atau ini dihapus saja. Nggak usah pakai sub. Langsung, tapi di sini buat kalimat pengantar ya. Implementasi database adalah sebagai berikut titik 2 gitu. Oh, ini kenapa gambar B2 yang dirujuk, tidak 5.1? Ini sekalian diperiksa nih ya. Coba sekalian nih saya periksa bab 5-nya nih ya, agak melompat nih. Oke. Interface italic ya. Ini sekalian saya periksa nih, agak melompat, nggak apa lah. Tadi sampai mana saya lupa tadi. Tadi sampai daftar isi ya. Ini H besar ya, Ismedianto Tommy. Pengujian. Sekalian kesimpulan. Saya nggak meriksa konten ya. Kalau konten ya terserah pembimbingmu Pak Hakim. Yang saya periksa penilaian penulusan. Coba kita jadikan seperti Loh. Ini kok ada blank text ini ya?
Nah, ini mungkin gambarnya kebesaran ya. Di crop dulu, terus ukuran gambarnya juga jangan terlalu besar. Sehingga nanti jadi ke sini dia B1-nya. Ini karena gambarnya kebesaran aja nih. Ini kan B-nya mulai dari B2 jadinya nih. Kalau model kayak gini semua gambar ya dicek. Oke. S besar nih ya. S besar. Oh, orang Jawa nih, bapaknya Utno. Ini K besar. Ini I besar, N besar, S besar, S karena kan nama universitas nih, R besar. Jalur SBM Pai. Emang ini namanya nih? SBM Pain. Program studi P besar, S besar. Karena disandingkan dengan nama program studinya sistem informasi I besar nih. Ini P besar berarti. I besar, N besar, S besar, S besar, K besar, R besar, K besar, N besar. Nah, ini judulnya disesuaikan dengan judul baru. Ya, Domi. Ini kamu pernah nyalon jadi kepala desa nggak ditulis? Tulis lah. Kan pengalaman berharga itu. Nggak masalah. Oke, kembali ke daftar isi tadi ya. Nih, di tempat saya udah ngaji orang udah mau sholat Jumat. Tadi sampai ini ya. Oke. Oh, C-nya mulai dari C2. Gara-gara ada gambar yang kebesaran tuh. Jadi gambarnya tuh di crop dulu secukupnya, terus besarnya juga diatur jangan terlalu besar gitu ya. Tuh. Ini C-nya dari C2 ini jadinya. Ini enggak boleh namanya sama nih ya. Bikin lebih jelas nih hasil ranking apa, ini hasil ranking apa. Jadi enggak boleh nama itu sama gitu, nama lampiran, judulnya sama, enggak boleh. Ini juga nih, ini wawancara apa, ini wawancara apa. Nggak boleh sama kayak gini namanya ya. Ini berurut ya dari A ke Z, ini belum berurut, diurutkan dari A ke Z. Dan nanti kamu bisa lihat hasil Smart TA untuk mengidentifikasi singkatan-singkatan yang ada di laporan kamu. Nah, misalnya di sini kan kelihatan ada SMPN, ada PIP. PIP udah masuk belum? Belum. Udah, alhamdulillah udah. Jadi dilihat aja nih. Jadi fungsi ini ditampilin supaya kamu gampang mengidentifikasi singkatan yang ada gitu. Ini kok ada 2012 nih, jangan-jangan referensi nih dengan format yang tidak benar. Nanti kita periksa lagi. Nih kan banyak tuh singkatan tuh. Nah, ini berarti buat referensinya nggak pakai cara yang benar. Jadi tampil di sini. Dia kan kalau dia caranya nggak benar, dia ditampilin memang. Jadi bisa membantu kamu mengidentifikasi kesalahan.
Nanti efeknya apa? Efeknya tidak masuk ke daftar pustaka nanti. Dia sama Tripati ini tidak masuk ke daftar pustaka kalau tidak pakai cara yang benar, ya. Nah, itu harus hilang itu nanti. Oh, baterai saya tinggal 59% nih. Ini 2012 sih takutnya juga referensi juga nih. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Diperiksa aja. Nih, kalau dia pakai cara yang benar, referensi itu akan ada linknya ke referensinya. Misalnya ini ya, Ningrum. Nah, langsung ke Ningrum itu. Kalau salah dia nggak akan ada link gitu. Ini mungkin karena anak Pak Takim udah lumayan rapi nih laporannya. Ini kerinci, jadi ini penggalan katanya salah. Dia nanti ada file namanya helpindonesia.txt. Di situ nanti kita, kalau salah ini nama filenya. Di sini kita tambah kamus penggalan katanya. Jadi kerinci itu yang betul ya, kerinci gitu. Tambah kayak gini di sana. Nanti kalau dipenggal katanya jadi betul. Gitu. Kan ini Alvita ini kan. Nah, ini tadi 2012 ini tak ada link nih. Ini kayaknya ada masalah nih. Nah, kamu mungkin pusing cara mendapatkan hasil seperti ini kan. Kalau pakai sintaksnya itu jadinya seperti ini kan. Itu karena kita cuman pakai side itunya. Side gitu. Nah, kalau mau menghasilkan seperti yang itu, pakai side tinggal tambah aja. Udah nanti hasilnya seperti ini nih. Nih, seperti ini. Ya. Ini tidak ada linknya, makanya tadi ada 2012 tampil gitu. Ya, diperbaiki aja. Nah, ini smarter. Kan jelek nih dipotong kayak gini. Nanti di Help Indonesia-nya tulis aja gini. Nggak usah pakai strip-strip. Jadi nanti nggak dipotong-potong dia gitu. Ini italic ya. Simple multi atribut sampai rank sini italic. Nanti ini juga nih. Nanti kalau diperbaiki satu semuanya baik nanti. Nah, ini sistematika penulisan itu. Aduh, coba saya tunjukkan contohnya aja ya udahlah. Nah, kayak gini memang apa yang ada di sub itu yang ditulis. Sub aja nih kan bisa dilihat nih subnya nih. Nah, ditulis bab 2 pada penelitian tugas hari ini berisi tentang apa, atau kalimatnya singkat kayak gini aja nih, tapi jelas subnya sesuai dengan sub kamu gitu. Oke, nanti silakan lihat punya teman-temannya yang udah selesai. Tapi kalau ada kesalahan teman-temannya jangan ditiru. Saya kan juga nggak maksimal meriksanya sebanyak itu mahasiswa. Tiru yang benar-benar aja. Nih anaknya kalau Pak Takim nih referensinya pasti sedikit nih anak meriksanya. Oh ini bisa nih Hande kakak nih. Udah pakai set A yang tadi kok enggak tuh. Ini pembersihan data. Seharusnya nih di enter lah. Kasih iya enter. Jadi di bawah gitu keterangannya. Ini juga.
Nah, triparty nih, nggak ada pakai referensi nih, nggak tahu nih kenapa nih. Nah, nggak ada ngelink dia kan. Nah, ini yang ini ada, yang ini enggak. Oh, yang ini aja salah nih berarti. Yang ini mungkin kemarin buat di Word ya, di copy lupa dikasih diganti dengan yang benar. Ini juga nih, ini enter lah di bawah lah. Nanti dia sejajar gini. Nggak usah pakai titik nanti kan karena udah di enter. Nah, ini persamaannya nih seharusnya hilang nih. Kan udah ada persamaan. Dan tak perlu pakai berikut, langsung titik aja. Oke. Kayaknya udah mau sholat Jumat nih, saya perlu siap-siap dulu. Mungkin sampai bab 2 aja kamu perbaiki. Kesalahannya mungkin sama-sama ya. Nanti silakan diperiksa aja. Nah, ini kan enter nih kan bagus kayak gini rapi. Ini ada ini juga ya. Nanti pas ngirim ke saya cukup laporan terbaru sama Smart TA terbaru. Ini titik ya. Titik. Jangan titik 2, titik aja. Ini berikut ini merupakannya apa saja? Langsung alur dari metode smarter dalam sistem yang digambar dalam sistem yangnya hilang. Jadi alur dari metode smarter dalam sistem digambarkan pada flowchart gambar pada gambar 3.2 gitu aja langsung. Ini kasih lah kalimat pengantar nih, masa langsung poin gitu ya. Oke, bab 4 nanti aja lah. Mungkin kesalahannya sama-sama aja. Jadi kayak kata-katanya nih tak usah pakai berikut-berikut. Langsung aja penggambaran sistem dalam bentuk use case kecil mungkin nih. Terlihat pada gambar 4.1. Oke. Saya juga perlu waktu mengupload video ini. Saya mau sholat juga Jumat. Jadi ya untuk review pertama ini aja. Bab 4 dibaca sendiri, kesalahannya rata-rata sama. Juga bisa lihat video-video yang sebelumnya, kan udah banyak teman yang di-review. Sekian untuk review pertama, diperbaiki ya Tommy secepatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.